ikut riset juga ya tentang pabrik. Nah, ada cara lagi nggak sih atau ikut kelas acting atau apa? Ya masih sih kalau dari Visinema sendiri ada workshopnya kayak ngecap batik, workshop sling juga, terus olah tubuh, olah rasa, dan ada kayak ritual-ritual yang kan yang ada nari-nari tuh di dalam film itu kan. Jadi kita juga untuk mencapai di titik kita keset itu ada latihan-latihannya juga dan membangun chemistry sama teman-teman pabrik aku ini. Terus ya juga nge-searching lah kayak gimana sih orang kalau kesurupan gitu kan, nggak pernah dan jangan sampai gitu. Ada perubahan fisik nggak sih yang harus kamu lakukan untuk dalam ini? Nggak ada sih, kayaknya aku cocok-cocok aja di burung pabrik ya. Jadi gitu. Oke, tadi boleh tanggapannya, tadi sang sutradara kan ngomong awalnya dipandang skeptis bahwa ini ada influencer cuma jual follower, tapi akhirnya kamu dipuji sama sutradara. Tanggapannya seperti apa dan teman-teman lihat aktingnya Rachel seperti apa sih? Sebenarnya aku sendiri tahu sih kalau pasti banyak orang yang beranggapan kayak gitu, dan itu sebenarnya jadi pressure juga buat aku karena aku tuh kayak ada rasa ingin membuktikan gitu, tapi aku tetap enjoy. Jadi rasa pembuktian aku tuh nggak lebih besar daripada enjoy aku berusaha memikirkan apa sih? Nggak tahu gue. Ya Allah, kayak gini deh rasanya. Ya kayak gitu, jadi mungkin pressure-nya kayak ada takut. Kamu ngapain sih? Aku kayak bisa lihat dari Allah. ya. Aku ngapain? Nggak ada kan? Itu kayaknya arwah-arwah lain deh. Ya jadi gitu, karena orang-orang pasti kan kalau ngeliatnya ya paling dia main film karena followers gitu-gitu kan, dan aku tuh sebenarnya itu juga aku ngomong sama Kak Billy, kalau misalnya menurut Kak Billy ini bukan karakternya, bukan aku bisa yang lain, itu nggak apa-apa banget loh, aku ngerti gitu, tapi ya alhamdulillah aku ada di sini. Gimana? Tasya boleh kamu ngomong nggak? Coba dulu nih. Ngajarin apa sih? Taruh dulu satu-satu Mbak, satu-satu. Apaan? Ini syuting jadi kocak begini apa? Bentar, ini dulu nih, dijawab dulu. Iya, jawab Ayo, dulu. aku dulu ya. Iya, Mak, Oke. Bangkan yuk. Aku waktu pertama kali ketemu Rachel tuh orangnya kayak pendiam, tapi pendiam terus kayak memang seperti dia apa ya, nahan diri gitu-gitu kan. Cuman setelah ngobrol apa segala macam memang dia akhirnya mau share kalau dia ngerasa insecure karena ngerasa kayak gua pemain baru lah kayak gini-gini. Tapi malah aku yang paling aku suka dari Rachel itu dia tuh humble banget. Dan dia tuh, aku tuh malah kayak ngerasa aku tuh harusnya kayak Rachel nih, maksudnya setiap kali project tuh kita harus mengosongkan diri, dan itu selalu ada di dia gitu. Dia tuh orang yang kayak nggak apa ya, maksudnya dia karena dia mengosongkan diri gitu, jadi ketika dikasih feedback atau dikasih instruksi gitu bisa menyerap dengan cepat gitu. Dan Rachel dia belajarnya cepat banget gitu, dan aku juga happy. Maksudnya industri film Indonesia ini kan sekarang sangat open minded ya, siapa aja tuh bisa main film, nggak harus punya yang dari background akademik gitu, influencer, youtuber, pemain musik, komika, siapapun tuh bisa. Bunda Korla aja main film gitu kan, nggak boleh sebut sih harusnya. Bunda-bunda di luar sana. Bunda-bunda di luar sana. Tapi ya kembali lagi bagaimana aku melihat Rachel, aku belajar satu hal dari beliau ini adalah dia sangat humble, dan itu aktor tuh harus punya humble itu. Kakia gimana Kakia penilaiannya terhadap Rachel? Rachelnya? Iya, Ya sama sih sebenarnya, sama seperti yang kan bilang pertama kali pas tahu partner mainnya itu Rachel V-nya, aku sama sekali belum kenal, mungkin cuma lihat di FYP TikTok, di Instagram gitu juga. Tapi ya dia datang dengan kucuk-kucuk, tiba-tiba kita lagi ngebahas berdua tentang sama director juga tentang karakter kita. Dia sangat mengosongkan yang mungkin sebenarnya dia pernah pelajari di film sebelumnya gitu, tapi dia benar-benar datang kayak mau aku mau tolong bantuannya ya. Aku inget banget tuh kata-kata itu, kayak mohon bantuannya ya, aku masih baru nih Pak, film pertama horor bla 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 gitu. Dan awalnya aku mengira aku nggak bisa deket atau nggak bisa ngobrol sama dia, paling cuma kayak ya syuting, habis itu kita lupa-lupaan gitu. Tapi ternyata ini anak emang pendekatannya lumayan susah. Jadi emang karena yang satu introvert dan extrovert, jadi lumayan bentrok di tengah ya gitu. Tapi aku inget banget pertama kali
lumayan aku mencoba untuk masuk ke jiwanya dia nih, itu pas lagi emang kita olah tubuh ya kalau nggak salah, olah rasa dan olah tubuh lah gitu, maksudnya olahraga ngobrol. latihan. Olahraga dia enggak susah dia diajak itu, tapi ya itu mencoba pendekatan akhirnya lumayan kebuka, dia membuka dirinya lah, karena aku takut walaupun misalkan seberapa karakter yang maksudnya nanti jadi partner mainku ketika walaupun dia ceritanya musuhan sama gue gitu, gue tetap harus bisa ngebuka dulu, jadi biar kita tuh komunikasinya bagus gitu. Nah Rachel ternyata konyol aja gitu, celetukannya dia lumayan yang Konyolnya kayak Rachel mungkin di set. apa, Konyolnya seperti Rachel di set. ya dia selalu mesen makanan yang itu aja ya sampai aku hafal sampai detik ini gitu. So, tahu yang ayo gitu, Ayo. renyes aja gitu. Ternyata kamu yang nyentil tadi Rachel bilang sempat trauma Aku nggak karena pernah sentil. sih nyentil dia, itu kayak tanda kasih sayang aku. Kenapa emang disentil itu? Gak tahu lagi refleks. Sengaja. Aku tuh soalnya maksudnya aku tuh kelihatannya kayak gini, aku tuh bukan tipe yang Rachel gitu. Kalau ada apa-apa Rachel gitu, aku tuh kayak geli gitu. Jadi aku mendingan kayak tanda sayangku adalah sentilanku itu. Kalau beneran sakit. udah disentil berarti aku udah sayang. Gitu. Love language-nya physical attack. Betul. Oke, terima kasih banyak ya teman.